Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mengawali tahun baru 2021 ini dengan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqamah di tahun 2021 ini senantiasa berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan salat berjamaah di masjid. Sesungguhnya yang paling utama, kehidupan ibadah yang paling utama adalah salat kita, salat di waktu kita. Dan amal yang pertama kali hisab adalah salat kita. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulai tahun baru ini alangkah baiknya kita juga senantiasa melakukan muhasabah, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keseharian kita. Karena sesungguhnya ciri orang beriman adalah senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri menghisab, menghitung, muhasabah. Ya. Apa yang sudah dipersiapkan untuk hari yang akan datang, untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita lihat dalam surat Al-Hasyr ini perintah muhasabah, perintah introspeksi diri diapit dengan kata-kata taqullah. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah di awalnya, wattaqullah. Kemudian muhasabahlah, ya introspeksi dirilah, wattaqullah diakhiri dengan bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan betapa semuanya urgennya, pentingnya, ya muhasabah dalam kehidupan kita. Manakala kita ingin menjaga ketaatan kita adalah senantiasa menjaga senantiasa muhasabah dalam keseharian kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang berapa kali beliau muhasabah dalam setiap hari, dia menjawab dengan jawaban singkat. Kami bermuhasabah dalam setiap kedipan mata kami. Muhasabah dalam setiap kedipan mata. Bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian, bahkan setiap kedipan mata senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bagian yang paling penting adalah bagi kita semuanya adalah muhasabah terhadap ibadah, pelaksanaan ibadah kita. Sudah kita senantiasa istiqomah dengan salat berjamaah di masjid, khususnya buat bapak-bapak, para ikhwan laki-laki. Sesungguhnya salatnya laki-laki adalah berjamaah di masjid, waktunya berjamaah di masjid. Jadi laki-laki solihah nggak ada, karena sesungguhnya tiap laki-laki sedang mengerti hal untuk menjadi seorang soleh yang sedang biasa berusaha salat berjamaah di masjid. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan 20 keutamaan salat berjamaah di masjid, supaya kita kembali diingatkan dengan tentang sunnah yang sangat utama ini. Lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Kami akan lihat ya. Kemarin bagian dari kajian di Masjid Amr bin As ya, dua hari yang lalu ya. 20 keutamaan salat berjamaah di masjid. Latar belakangnya anak-anak santri ketika Zahra ya, salat tahajud berjamaah, ada sedang mendengarkan tausiah, ada yang sedang khataman Quran. Ya, ini kegiatan-kegiatan para santri PTQ yang sedang libur saat ini. Mudah-mudahan di rumah juga menjaga hari-harinya dengan senantiasa menjaga ta'amul ma'al Quran, interaksi dengan Al-Quran,
menjaga salat berjamaah di masjid, kemudian talabul ilmi, mencari ilmu dengan kajian-kajian ya, melalui media Facebook ini atau mungkin media Zoom ini ya. Sekali lagi kita akan membahas tentang ini semuanya. Kita awal dengan sebuah pendahuluan ya, bahwa kondisi yang menyedihkan hari ini ya, banyak masjid yang dibangun, banyak masjid yang direhab, banyak masjid yang semakin indah, menaranya menjulang tinggi, namun sayang ketika waktu salat tiba hanya sedikit warga yang hadir untuk melaksanakan salat berjamaah. Masjidnya luar biasa indahnya, tapi pas salat berjamaah hanya satu shaf. Ini sering kita temukan ya di mana-mana, gitu, artinya menunjukkan kepada kita bahwa kesadaran salat berjamaah di masjid itu belum tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal sungguhnya kekuatan kita adalah ketika kita senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya. Seorang Dr. Yusuf Kardi mengatakan bahwa sungguhnya Palestina akan dibebaskan ketika jumlah salat Jumat sudah jumlah jamaah salat subuh berjamaah sudah sama dengan salat Jumat berjamaah. Jadi kalau salat Jumat luar biasa di masjid-masjid. Sekali sampai keluar-keluar, makanya ditambah dengan tenda, gitu. Saking banyaknya. Nanti pada saat salat subuh kembali satu shaf lagi. Itu kondisi yang menyedihkan di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya kita harus kembali semarakan, ajak mereka ke masjid. Kita lihat keutamaan yang pertama. Yang pertama, barang siapa hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya. Di salah satu keutamaannya, seseorang yang terpaut hatinya ke masjid akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya, sabda Rasulullah SAW, dapat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah warajulun qalbahu mu'allaqa fil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ya sahih. Jadi salah satu keutamaan orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut ke masjid itu adalah diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, naungan di hari kiamat nanti. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya adalah sangat mencintai masjid dan senantiasa melaksanakan salat berjamaah di dalamnya. Karena kecintaannya kepada masjid, maka senantiasa mereka melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid. Adalah mu'alaqah fil masjid, maksudnya adalah senantiasa hatinya terpaut ke masjid ketika ada panggilan salat Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah di masjid. Ya. Ini yang kemudian barangkali diterjemahkan oleh para ulama saleh, salafus saleh dahulu seperti Said Ibnu Musayyab, ya, seorang ulama tabi'in, ya. Diceritakan bahwa beliau ini 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Insyaallah 30 tahun mendengar azan dalam masjid. Artinya kalau hadir di masjid sebelum azan. Selama 40 tahun beliau bersalat berjamaah tidak pernah melihat punggung jamaah lain. Berarti berada di shaf pertama seterusnya. Ini bagaimana para ulama dahulu menerjemahkan hadis-hadis Rasul itu dengan suatu luar biasa, keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama, jadi bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka sungguhnya hatinya terikat ke masjid dan jangan naungan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, langkah orang-orang yang pergi menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berkenaan dengan keinginan Bani Salimah untuk pindah ke dekat masjid karena dari sekitar masjid kosong. Di keluarga Bani Salimah ini rumahnya jauh dari masjid. Kemudian karena untuk ingin menjaga salat berjamaah di masjid, dia berencana pindah rumah di sekitar masjid. Tanah kosong, di tanah, membangun rumah, pindah. Ketika keinginan terkala Rasulullah SAW, beliau bersabda sebenarnya di atas, bahwa wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dicatat. Artinya kalau langkahnya ke masjid itu jauh,
ya, maka sesungguhnya setiap langkah itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan di hari kiamat nanti. Yang rumahnya jauh-jauh dari masjid nggak harus pindah rumah ke dekat masjid. Dan yang sudah dekat yang nggak usah pindah ke yang jauh, karena sesuai dengan kadarnya. Allah menguji kita sesuai dengan kadarnya, kemampuan kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala menetapkan pahala bagi orang yang berangkat menuju masjid dan kembali lagi ke rumahnya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang berkata kepada Nabi SAW, aku tidak ingin rumahku berada dekat masjid. Aku ingin agar menetapkan pahala bagiku dari langkah ke masjid dan dari langkahku saat kembali ke keluargaku. Lain lagi. Orang Ansar yang ingin rumahnya, tidak ingin berada dekat masjid. Aku ingin tempatan langkah, pahala langkahku ini. Setiap berangkat sampai dengan pulangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semuanya untuk hadis. Setiap langkah ke masjid ini akan dicatat, dikalkulasi, diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baik itu berangkat dengan jalan kaki, naik motor, naik sepeda, ya sesungguhnya ya Allah Maha Adil untuk menilai setiap langkah-langkah kita ke masjid, ya, keinginan ke masjid. Yang keempat, salat jamaah adalah sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah, ya mau ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid untuk salat jamaah, dan menunggu salat sudah selesai mengerjakan salat, yang demikian itu adalah perjuangan dan perjuangan. Ya, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, mungkin airnya dingin sekali pada saat musim dingin, gitu ya. Maka sungguhnya itu adalah bagian dari perjuangan. Perbanyak langkah ke masjid, ya, artinya kalau mau jauh, perbanyaklah kita ke masjid, ya. Menunggu waktu salat, ya, kita datang sebelum waktunya, kita menunggu waktu salat, ya, dan juga sudah selesai mengerjakan salat masih menunggu. Artinya yang menunggu itu akan dihitung sebagai pahala salat, dan semuanya perjuangan dari Allah. Yang dimaksud langkah dalam masjid ini adalah waktu berangkat dan pulang dari masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa. Dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang disebut dengan langkah masjid itu seperti itu. Pada saat berangkat menuju masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa. Langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, pahala. Kemudian baik saat kembali, saat berangkat maupun kembali. Ya. Dulu ketika anak saya masih TK mendengar hadis ini, saya melihat berangkat ke masjid ke aneh jalannya. Jalannya bukan lurus ikutin jalan, tapi siksak ke kanan kiri. Tanyakan kenapa kamu jalannya seperti itu? Jawab, biar banyak langkahnya ke masjid. Sehingga setiap makin banyak langkah ke masjid, makin banyak dihapus dosa dan ditambah pahala. Itu pikiran anak kecil masih TK, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia memperhitungkan dengan hadis ini, dia akan bagaimana supaya langkah itu semakin banyak. Kemudian bahkan lebih hebat lagi adalah sabda Rasulullah SAW, jika seseorang bersuci kemudian pergi ke masjid untuk melihara salatnya, maka dicatat baginya sebanyak 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. Dan orang yang duduk menunggu waktu salat untuk melihara salatnya, dia seperti orang yang melaksanakan ketaatan dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan salat ketika keluar dari rumahnya sampai kembali lagi. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi kita lihat dalam catatan hadis-hadis ini senantiasa ya wudhunya dari rumah, gitu ya, karena sebenarnya beda antara orang yang wudhu di rumah dengan wudhu di masjid, karena begitu berangkat dalam keadaan suci sudah niat sholat, maka sungguhnya setiap langkahnya akan diperhitungkan. Tercatat sebanyak 10 kebaikan untuk setiap langkahnya ke masjid. Satu langkah 10 kebaikan. Kalau ada 100 langkah, ya tinggal dikalikan 1000 kebaikan didapatkan. Dan ya menunggu waktu sholat, artinya kalau kita datang lebih dulu sebelum azan, seperti Sayyid Ibnu Sayyid tadi yang selama 30 tahun mendengar azan dalam masjid,
Ya, duduk kita di masjid itu sudah dianggap sebagai pahala salat. Ya. Untuk melihat salatnya, dia seperti melaksanakan ketaatan dan dia sebagai orang yang mengerjakan salat. Ya. Ketika keluar rumahnya dan saya kembali, artinya walaupun belum mengerjakan salat, sesungguhnya dia telah mendapatkan pahala salatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menunaikan salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berikhram untuk melaksanakan haji. Hadis Abu Dawud. Jadi karena ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan barang siapa yang dalam keadaan berwudu untuk menunaikan salat wajib, maka pahalanya seperti orang ikhram, ya, ikhram haji, ya, luar biasa. Jadi ini yang barangkali kita dalam setiap persiapkan waktu sholat kita sambil memikirkan keutamaan ini biar semakin semangat. Ya. Inilah pahala berangkat untuk menunaikan sholat. Bagaimana dengan pahala sholat sendiri? Artinya baru berangkatnya saja, ya sudah demikian. Baru duduknya saja menunggu sholat sudah demikian besarnya pahala Allah Subhanahu. Kemudian yang kelima, orang yang berangkat untuk sholat mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang berangkat untuk sholat ke masjid mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 golongan yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan salah satunya yaitu seseorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Dia mewafatkannya, lalu dimasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikan ke rumah dengan bawa pahala dan keberuntungan. Hadis Abu Dawud. Di jaminan siapa yang dapat percaya dari jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah menjamin bahwa orang yang berangkat ke masjid, ya, mungkin ditakut-takuti dengan ya saat ini nggak boleh ke masjid karena ada wabah segala macamnya. Bagi orang yang beriman, kita niatkan saja karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa kita berangkat untuk mendapatkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diwafatkannya, maka dimasukkan dalam surga. Kalau dikembalikan ke rumahnya, sesungguhnya dia bawa kebahagiaan dan keberuntungan. Yang keenam, orang yang berangkat untuk sholat sama dengan menunaikan sholat sampai dia kembali. Orang yang berangkat untuk sholat sama dengan menunaikan sholat sampai dia kembali. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke masjid, maka janganlah menyilangkan jari jemarinya. Maka sungguhnya ini dia dalam keadaan salat. Jadi satu kebiasaan yang ya kadang-kadang tangan kita ditangkupkan, ya, menyilangkan jari jemari, kretek itu nggak boleh, ya. Di saat ke masjid usahakanlah membuat suasana yang khusyuk, suasana yang tenang, ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang mengganggu kekhusyukan salat kita, termasuk diantaranya menyilangkan jari jemari kita untuk dibunyikan gitu, ya, biar mungkin pegelnya hilang gitu. Ya. Kalau mau dimenci tangan kita dengan pelan-pelan, dengan bersuara gitu. Kemudian yang ketujuh, kabar gembira dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi orang yang berjalan ke masjid pada waktu malam dan kegelapan, ya, sesungguhnya akan diterangi dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya yang sangat terang pada hari kiamat itu mengisyaratkan cahaya wajah kaum mukminin di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, cahaya mereka mancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, ya, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ayat 8. Ya. Jadi nanti Rasulullah SAW akan menunggu kita di Telaga Kautsar. Yang sebuah riwayat diceritakan Rasulullah kedua mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya saya rindu dengan ikhwani, rindu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukan kami ini ikhwani, kami ini saudara-saudara kamu. Maka Rasulullah menjawab, bukan, kalian adalah ashabi, saudara kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudara mereka yang tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Tidak bertemu denganku,
Artinya ya generasi kita ini yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Saya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali? Padahal engkau nggak pernah bertemu dengan mereka. Rasulullah menjawab, jika engkau memiliki seekor kuda hitam yang ada bercak putihnya, ada bercak putih di kepalanya, begitu ya. Di antara kuda-kuda hitam kelam, maka akan mengenalinya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itulah sesungguhnya umat Ukhwani ini akan datang kepadaku dengan wajah yang putih bercahaya karena wudhu, ya, karena air wudhu. Kita jaga ya wudhu kita, sebenarnya wudhu itu bagian dari membersihkan wajah kita di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya 8, Allah menyediakan jamuan dari surga bagi orang yang berangkat ke masjid pada pagi dan sore hari. Dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, maka Allah akan menyediakan an-nuzul, jamuan dari surga untuknya setiap dia pergi pada pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan an-nuzul adalah jamuan yang disediakan pada saat kedatangan tamu atau lainnya. Bagaimana lagi dengan jamuan yang disediakan Allah Ta'ala. Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang berangkat ke masjid pada pagi dan sore hari akan disediakan jamuan ya, dari surga untuknya setiap kali pergi dan pagi dan sore hari. Bayangkan kita berangkat ke masjid, disediakan jamuan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Nuzul jamuan dari surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menyadari setiap hari, setiap pagi, sore, Allah menyediakan jamuan buat kita manakala kita ke masjid. Kemudian yang ke-9, Allah Ta'ala bergembira karena kehadiran hambanya di masjid untuk menunaikan salat dalam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dengan bagus dan sempurna, kemudian mendatangi masjid tanpa maksud lain selain salat. Kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya, sebagaimana gembiranya seorang ketika menemukan kembali saudaranya yang pulang dari bepergian. Hadis Ibnu Zaimah. Jadi, Insya Allah ya, jadi ketika kita berwudu dengan bagus, kemudian mendatangi masjid, tidak ada maksud lain kecuali, jadi tujuannya nggak ada lain kecuali untuk sholat ya, bukan janjian dengan teman mau apa namanya tukar tambah HP misalnya gitu ya. Ada bukan bisnis, tujuannya semata-mata untuk sholat ya. Kemudian datang masjid, tidak ada maksud lain selain sholat. Maka hati-hati gitu ya ke masjid. Oh mungkin nanti ada bertemu siapa, tujuannya tetap adalah untuk sholat ya. Kecuali Allah akan berseri-seri wajahnya. Bagaimana gembiranya seorang ketika melihat kembali saudaranya yang pulang dari bagian. Imam Ibnu Athir rahimahullah berkata, yang maksud dengan berseri-seri adalah kegembiraan dan sambutan seorang dengan sahabatnya. Perumpamaan Allah memperumpamakan bahwa dia bergembira dengan datangnya dia ke masjid seperti gembiraan seorang sahabat yang menemukan sahabat yang lama hilang, yang lama nggak bertemu. Kemudian yang ke-10, keutamaan menunggu waktu salat. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu salat, maka dia dalam keadaan salat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Jadi nunggu waktu salat saja sudah diutamakan ya. Salah seorang di antara duduk menunggu waktu salat, maka dia dalam keadaan salat selama tidak berhadas. Artinya menunggunya itu seperti orang yang diberi pahala salat ya. Syaratnya tidak berhadas. Artinya kalau batal ya wudhu lagi, wudhunya harus dijaga ya. Sampai kita menunggu waktu sholat dalam keadaan tidak berwudhu. Gitu. Dan malaikat akan mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Mungkin untuk hari ini sampai situ dulu ya. Ada 10 lagi yang ke-11 sampai 20 edisi berikutnya. Mudah-mudahan dengan kita memahami keutamaan-keutamaan ya, seorang yang salat berjamaah di masjid, maka kita akan terpacu untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita lebih menjaga waktu-waktu salat kita, karena sesungguhnya
amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Pada saat azan zuhur ya waktu zuhur, jangan sampai zuhur berangkat di belakangkan dan berjamaah di masjid. Laki sekarang ini salatnya berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah tadi yang hatinya mu'alaqah fil masajid, hatinya terpaut ke masjid, hatinya tertinggal di masjid, sehingga senantiasa kita berusaha untuk menjaga waktu-waktu salat kita. Sehingga pada saat itu kita berada di perjalanan, kita mendengar azan, ya sudah berhenti cari masjid terdekat. Ya. Artinya itulah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa kita berusaha untuk menjaga. Mudah-mudahan kita bisa seperti Said Ibnu Musayyab ya, yang menggambarkan tadi 30 tahun selalu mendengar azan dalam masjid, 40 tahun salat tidak pernah melihat pengunjung jamaah lainnya, artinya selalu berada paling depan. Terus seperti Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mengatakan, sejak saya masuk Islam, tidaklah saya mendengar azan kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk salat kita saat azan sudah tiba, atau barangkali bahkan sebelum azan. Saya kira kan jam waktu salat sekarang banyak didapatkan di handphone kita, juga bisa di-setel waktu-waktu salat kita, sehingga misalnya zuhur jam 12 ya, kita jam 12 kurang 10 menit sudah persiapkan diri kita, wudhu, persiapan yang baik, pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, ya, kemudian pakai peci, ya. Berangkatlah ke masjid dengan pakaian yang terbaik. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita menghadap bupati atau gubernur saja, pasti pakaian yang terbaik, pakaian yang terbaik. Ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pakai kaos oblong, gitu. Ya, apalagi mungkin ya kaosnya bergambar tidak baik, gitu. Ya. Bagian belakangnya ini mengganggu kehusukan sholat. Ya. Misalnya, ya sholat pakai kaos joger, apa, yang tulisan di belakangnya ada tulisan, ya walaupun tulisannya mungkin baik, tapi ketika kemudian di waktu pakai untuk sholat, ya maka jamaah belakangnya akan fokus pada tulisan tersebut yang seharusnya dia fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara tulisan tersebut terganggu, maka itu kena dosanya, ya. Walaupun tulisannya adalah sholat tepat pada waktunya, gitu ya, di bagian belakang gede, gitu. Ya, kalau dipakai pada saat sholat itu mengganggu. Ya. Di hal kecil yang kira-kira akan mengganggu sholat kita hindarkan, pakai pakaian yang terbaik yang buat kita khusyuk. Mudah-mudahan yang sedikit yang manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.